Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ameda Fazah, NPM A1E020016, Prodi Pendidikan Fisika, kelas 1B Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kali ini saya akan melakukan praktikum di rumah saja fisika dasar yang berjudul gerak melingkar. Adapun tujuan dari praktikum ini ialah yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan gerak melingkar, yang kedua, mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar, dan yang ketiga, menemukan hubungan antar besaran pada gerak melingkar. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama yaitu beras 50 gram, yang kedua beras 100 gram, yang ketiga beras 200 gram, yang keempat tali nilon plastik, yang kelima pena merek standar, yang keenam penjepit kertas, yang ketujuh penggaris, dan yang terakhir stopwatch. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum yang berjudul gerak melingkar. Yang pertama, masukkan tali nilon ke dalam tabung pena yang telah dipisahkan kedua tutupnya. Yang berikutnya, ikat beban 50 gram pada tali bagian bawah sebagai beban tetap. Seperti ini. Baiklah, selanjutnya ikat beban 100 gram di ujung tali nilon yang bagian atas tabung pena. Seperti ini. Yang berikutnya, ukur panjang tali 30 cm dari beban putar ke ujung tabung pena. Setelah diukur panjang talinya, lalu jepit ujung tali ikat beban tetap oleh penjepit kertas. Seperti ini. Lalu hidupkan stopwatch ketika akan melakukan putaran gerak melingkar sebanyak 10 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktunya 7,91 sekon. Lalu yang kedua, dengan cara yang sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu 7,85 sekon. Lalu yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktu 7,53 sekon. Yang berikutnya, ganti beban 100 gram dengan 200 gram. Hidupkan stopwatch dan lakukan gerakan melingkar seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktunya 8,43 sekon. Lalu yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan hasil waktunya 8,64 sekon. Lalu yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Didapatkan waktunya 8,63 sekon. Lalu yang berikutnya masih dengan beban 200 gram, namun ukur panjang tali sepanjang 15 cm. Seperti ini. Kemudian ikat di beban 200 gram. Setelah itu lakukan lagi cara seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktunya 7,14 sekon. Lalu yang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktunya 6,93 sekon. Lalu yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Didapatkan waktunya 6,34 sekon. Baiklah, inilah data hasil praktikum gerak melingkar 5.1, 5.2, dan 5.3. Selanjutnya, data hasil pengamatan pada praktikum gerak melingkar, yakni tabel pengamatan 5.1. Dapat dilihat pada tabel ini ada 3 kali percobaan dengan waktu, periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linier yang dihasilkan. Untuk hasil perhitungan ralat mutlak pada waktu yaitu 10,97, ralat nisbi 0,47% dengan ketelitian 99,53%. Ralat mutlak untuk periode 1,097, ralat nisbi 0,47% dengan ketelitian 99,53%. Yang berikutnya, data hasil pengamatan pada tabel pengamatan 5.2. Ada 3 kali percobaan yang dilakukan untuk waktu, periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linier yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Adapun hasil perhitungan untuk ralat mutlak pada waktu, yakni 12,11, ralat nisbi 0,47% dengan ketelitian 99,53%. Untuk ralat mutlak pada periode, yakni 1,2114, ralat nisbi 0,4713% dengan ketelitian 99,52%. Yang berikutnya, data hasil pengamatan pada tabel pengamatan 5.3. Ada 3 kali percobaan yang dilakukan untuk waktu, periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linier yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Adapun hasil perhitungan pada ralat mutlak untuk waktu, yakni 9,62, ralat nisbi 0,47% dengan ketelitian 99,53%. Untuk ralat mutlak pada periode, yakni 0,962, ralat nisbi 0,471% dengan ketelitian 99,52%. Selanjutnya, rumus-rumus yang digunakan pada gerak melingkar. Yang pertama, rumus kecepatan sudut dan kecepatan linier. Untuk rumus kecepatan sudut, yakni omega sama dengan V per R atau omega sama dengan 2V per T. Sementara untuk kecepatan linier, yakni V sama dengan omega dikali R atau V sama dengan 2VR per T. Yang kedua, rumus frekuensi dan periode. Untuk periode, yakni T sama dengan 1 per F atau T sama dengan T per N. Untuk frekuensi, yakni F sama dengan 1 per T atau F sama dengan N per T.
Selanjutnya grafik. Grafik tabel 5.1 merupakan grafik hubungan kecepatan sudut dengan periode pada tabel 5.1. Dapat kita lihat pada grafik ini, hubungan kecepatan sudut dengan periode pada tabel 5.1 adalah berbanding terbalik. Dengan demikian, semakin besar kecepatan sudut, maka periode yang dihasilkan akan semakin kecil. Yang berikutnya, grafik tabel 5.2 merupakan grafik hubungan kecepatan sudut dengan periode tabel 5.2. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa hubungan kecepatan sudut dengan periode juga berbanding terbalik. Yang terakhir yaitu grafik tabel 5.3 merupakan grafik hubungan kecepatan sudut dengan periode tabel 5.3. Dapat kita lihat hubungan kecepatan sudut dengan periode pada tabel ini juga berbanding terbalik. Semakin besar kecepatan sudut, maka periode yang dihasilkan juga akan semakin kecil. Yang berikutnya adalah grafik untuk soal nomor 2, yakni hubungan kecepatan sudut dengan periode. Hubungan kecepatan sudut dengan periode adalah berbanding terbalik. Semakin besar kecepatan sudut, maka periode yang dihasilkan akan semakin kecil. Maka seperti itulah grafik yang didapat. Yang selanjutnya yaitu grafik untuk soal nomor 5, yakni hubungan kecepatan linear dengan periode. Hubungan kecepatan linear dengan periode adalah berbanding terbalik, sehingga semakin besar kecepatan linear, maka periode yang dihasilkan akan semakin kecil. Begitulah gambar grafiknya. Yang berikutnya masih untuk soal nomor 5, yakni hubungan jari-jari dengan kecepatan linear. Hubungan jari-jari dengan kecepatan linear adalah berbanding lurus, sehingga semakin besar jari-jari, maka akan semakin besar juga kecepatan linearnya. Adapun pembahasan pada kali ini yaitu gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik yang tetap. Adapun rumus yang terdapat pada gerak melingkar yang pertama yaitu kecepatan sudut omega sama dengan 2pi per t atau omega sama dengan 2pf, dan kecepatan linear yaitu v sama dengan 2pr per t. Lalu, pada gerak melingkar sering disebut istilah frekuensi dan periode. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan objek dalam satu detik. Sementara periode adalah waktu yang dibutuhkan objek untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Dengan persamaannya ialah frekuensi sama dengan n per t dan periode sama dengan t per n. Pada gerak melingkar, terdapat suatu percepatan pada objek yang mengarah ke pusat titik lintasan yang dinamakan percepatan sentripetal yang arahnya tidak lurus dengan arah kecepatan linear. Persamaannya yaitu AS sama dengan omega kuadrat dikali R atau AS sama dengan V kuadrat per R. Lalu apa saja besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut? Kecepatan sudut didefinisikan sebagai besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Untuk partikel yang melakukan gerakan satu kali putaran, didapatkan sudut yang ditempuh sama dengan 2pi dan waktu tempuh sama dengan t. Sehingga besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut ialah sudut yang ditempuh atau 2pi, periode atau frekuensi. Lalu yang berikutnya, hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dengan grafik, yaitu hubungan kecepatan sudut dengan periode. Hubungan kecepatan sudut dengan periode adalah berbanding terbalik, karena semakin besar kecepatan sudut yang dihasilkan, maka periode akan semakin kecil. Seperti grafik seperti ini. Lalu yang berikutnya, apa formula dari kecepatan sudut? Yaitu omega sama dengan 2pi per t atau omega sama dengan 2pf. Yang berikutnya, apa saja besaran yang mempengaruhi kecepatan linear? Kecepatan linear merupakan kecepatan yang arahnya menyinggung lingkaran. Besaran yang mempengaruhi kecepatan linear yaitu jari-jari periode dan sudut. Kecepatan linear juga ada hubungannya dengan kecepatan sudut, sehingga dapat dinyatakan sebagai V sama dengan omega dikali R. Lalu apa formula dari kecepatan linear? Yaitu V sama dengan 2πr per T. Dan yang terakhir, jelaskan hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan linear dengan grafik. Hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan linear yaitu berbanding terbalik. Semakin besar kecepatan linear, maka akan semakin kecil periode yang dihasilkan.
Lalu sebutkan contoh gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari dapat kita temukan. Lalu contoh gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari dapat kita temukan pada yang pertama, gerakan putaran jarum jam, yang kedua, gerakan putaran pada komedi putar, yang ketiga, gerakan putaran roda pada mesin pembajak sawah, yang keempat, gerakan putaran pedal sepeda, dan yang kelima, gerakan putaran kipas angin. Matikan tulis. Baiklah, itulah tadi hasil praktikum yang telah saya lakukan dengan judul gerak melingkar. Adapun kesimpulannya, lalu contoh gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari dapat kita temukan pada yang pertama, gerakan putaran jarum jam, yang kedua, gerakan putaran pada komedi putar, yang ketiga, gerakan putaran roda pada mesin pembajak sawah, yang keempat, gerakan putaran pedal sepeda, dan yang kelima, gerakan putaran kipas angin. Baiklah, itulah tadi hasil praktikum tentang gerak melingkar. Adapun kesimpulannya ialah gerak melingkar adalah suatu gerakan pada benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik yang tetap. Adapun besaran-besaran yang terdapat pada gerak melingkar adalah yang pertama, kecepatan sudut atau omega, yang kedua, kecepatan linear, yang ketiga, periode, yang keempat, waktu, dan yang kelima, frekuensi. Lalu hubungan antara besaran pada gerak melingkar, yaitu hubungan kecepatan sudut dengan periode yang berhubungan berbanding terbalik. Semakin besar kecepatan sudut, maka periode akan semakin kecil. Lalu hubungan kecepatan linear dengan periode, semakin besar kecepatan linear, maka akan semakin kecil juga periode. Baiklah, itulah tadi hasil praktikum dari saya tentang gerak melingkar. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.